Kalau gaji masih pas-pasan nih, gajinya masih pas-pasan. Ya. Itu mendingan mana? Lebih penting mana? Nabung dulu, Ya. investasi dulu, atau bikin dana darurat dulu? Oke. Nah, untuk dana darurat ini tidak boleh masuk ke investasi ya. Karena karena perlu liquid dong. iya, betul. Perlu cepat cair. Sesuatu uang yang harus cepat cair. Maka kita bisa bukan hanya tentang pengelolaan keuangan, tapi kita juga bisa lebih kreatif untuk menambah pemasukan. Level Up People gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Level Up People, ketemu lagi dengan saya Syamsul Hatta dan Prasetyo. Nah, kita masih membajak dari Mas Bisri dan Mas Fajar ya. Ya. Ketemu lagi di podcourse.id, tempat ngobrol asik yang bikin kita naik level dong. Oke, baik Level Up People, di episode yang lalu kita sudah bahas tentang keuangan ya, bagaimana mengelola keuangan, mindset yang perlu kita kelola. Nah, di episode 14 juga kita bahas tentang keuangan tuh. Nah, dari situ ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Nah, di episode kali ini, di episode Q&A, kita akan ngobrol bareng berdasarkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tapi, kalau Level Up People bingung nih, emang tanyanya kemana gitu ya? Level Up People jangan ragu untuk mengirimkan email ke podcourse.id@gmail.com. Oke, podcourse.id di sini ya. Nah, podcourse.id@gmail.com. Kirimkan email pertanyaan Level Up People kalau memang ada yang mau ditanyakan, atau mungkin Level Up People pengen cerita nih kisahnya Level Up People. Wah, saya punya kisah nih, saya punya cerita nih tentang apapun di lingkungan pekerjaan, apakah tentang pengelolaan keuangannya Level Up People atau kemudian tentang interaksi hubungan dengan atasan, dengan teman, dengan bawahan, bagaimana menyelesaikan kerjaan dan lain-lain. Ya, silahkan, boleh banget untuk sharing, ya, ceritakan di dalam di email tersebut. Nanti kami akan mengisahkan cerita tersebut dan kemudian akan memperluas perspektifnya dari berbagai bidang pemahaman atau keilmuan. Nah, hari ini kita akan bahas ya Q&A, tanya jawab ya, pertanyaan sudah masuk ke kami dan kemudian akan dibedah oleh saya dan juga Mas Pras. Oke. Silakan nih Mas Pras. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Ada banyak ya. Tapi kayaknya kita nggak mungkin jawab semua ya. Jangan semua. Iya. Kayak waktunya panjang nanti ya. Nah, oke, sip. Kita bahas apa dulu nih? Kita satu-satu. Yes. Bahas satu-satu. Kenapa ya Coach gaji tiap bulan selalu habis? Ya. Bahkan sebelum tanggal gajian berikutnya. Oke. Nah, ini tuh salah ngatur atau emang gajinya yang kurang? Nah, ada dua nih. Ada dua. Ya memang bisa dua-duanya, bisa salah ngatur, bisa memang gajinya yang kurang gitu ya. Jadi ya kita perlu cek. Kalau saran saya nanti Mas Pras tambahin ya. Kalau saran saya, setiap gajian untuk yang menanyakan ini, dia coba cek dulu kebutuhannya dia dalam sebulan itu apa saja dan berapa totalnya. Ya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau sudah punya keluarga gitu ya, anak istri, ya cek ya makan sebulan berapa, transport, kemudian ya beberapa hal-hal penting lainnya. Nah, bisa juga Level Up People mulai buat atau membagi kategorinya. Misalnya, yang utama nih ya, makan pasti dong. Oh iya. Mungkin nggak makan kan gitu ya. Makan, transport misalnya. Oh, saya berangkat kerja kan pakai transport. Oke lah, saya punya motor, bensinnya berapa gitu ya. Rata-rata pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian apalagi nih? Ya, mungkin yang anaknya masih kecil ya, mungkin beli susu anak atau mungkin kalau sudah sekolah ya bayar sekolah gitu ya. Betul. Semua di total. Yang utama dulu ya, berapa yang utama. Nah, kemudian coba lihat pengeluaran lain-lain yang sifatnya secondary ya. Itu apa saja ya, misalnya ajak makan di luar, beli pakaian dan lain-lain yang mungkin sifatnya bukan yang utama, itu bisa dibuat juga baru kemudian dihitung.
besaran mana? Besar pengeluaran dibanding gaji berarti besar pasak daripada tiang, atau memang gajinya mungkin sedikit lebih besar gitu ya. Ya pengeluaran sedikit lebih kecil sehingga ada selisih walau sedikit ya, tapi tetap ada selisihnya. Nah, ini dihitung dulu. Karena kita baru bisa jawab ini mana yang apa penyebabnya apa ya dari kita hitung dulu gitu ya. Kita nggak bisa tahu kalau kita nggak hitung. Beneran kurang Atau memang ya pengelolaannya saja yang salah. Betul. Kalau ternyata dari hitungan tadi, ternyata enggak kok, ternyata gajinya masih lebih gitu ya. Oh ya udah, berarti memang pengelolaannya berarti. Atau kita cek, misalnya saya ambil contoh ya. Ini pernah kita bahas di episode 14 itu. Misalnya ya udah kita makan itu ya kan makan yang penting gini, intinya makan kan kecukupan nutrisi, gizi lah kalau kita bilang ya, kecukupannya. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Sayur oke, daging mungkin oke, ada daging mungkin. Tempe ya, protein daging, tempe. Protein kan bisa dari banyak hal gitu ya. Nah, itu coba kita lihat level people. Jadi bukan kemudian wah pengen makan yang mahal-mahal, no. Makan yang secukupnya itu tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi. Nah, kita ambil yang minimal dulu aja untuk dihitung. Oh, ternyata saya masih bisa tuh dengan angka segini untuk makan sebulan, saya dan keluarga dan lain-lain. Itu dihitung dulu. Itu level people. Masalah ada tambahan? Iya betul banget. Saya sendiri kalau sharing ke teman-teman tentang pengelolaan keuangan itu, saya minta itu dicek dulu. Ya. Hitung berapa pengeluaran selama sebulan untuk kebutuhan sehari-hari, totalnya berapa ya, kayak tadi makan, minum, bensin segala macam, dihitung total pengeluarannya berapa. Kalau kan pengeluaran saya kan 721. Ya, kalau 70% kurang, boleh ditambahkan jadi 80%. 80% cukupnya di 80%-nya monggo saja, karena itu bisa diotak-atik. Bisa diotak-atik ya. Bisa bergerak lah. Persentasenya bisa diotak-atik sendiri. Jadi 80%. Kalau 70% masih kurang soalnya, ya udah silakan monggo aja. 80%. Jadi 8 sisa 20%. Ya 10 misalnya. 10 atau 8 15 5. Ya, 8 15 5. 5%-nya amal. Monggo saja. Jadi yang perlu dicek adalah pengeluaran kita berapa per bulan, itu yang kita sediakan dari hasil pemasukan kita. Ya. Kalau memang ternyata masih benar-benar kurang, 100% pemasukan kita masih kurang untuk menutupi kebutuhan, ya coba carilah ide-ide lain atau cari pekerjaan lain atau gimana lah. Ya, oke. Jadi kalau saya sendiri Mas Pras, saya tuh punya mode. Punya mode. Mode itu maksudnya gini. Mode apa nih? Mode aman, mode warning, mode darurat, bahaya. Nah, ini saya karena suka ini ya, karena saya dulu di bagian IT security, jadi saya pakai itu gitu ya. Okay. Jadi mode aman tuh apa ya? Sudah kamu aman, mau jalan-jalan, mau makan itu masih ada nih budgetnya, mode aman. Jadi saya tinggal bilang sama istri, mode aman nih. Kayaknya kita sekian bulan mode aman. Udah, bukan juga boros ya, tapi ya kalau misalnya pengen lah sekali-kali, kalau anak kan juga sekolah ya, kadang-kadang lagi libur mumpung dia libur nih. Yuk kita jalan-jalan. Kalau mode aman kita lakukan. Tapi kalau mode warning, nah apa yang perlu di-cut nih? Mulai kita buat, kita balik ke yang cukup untuk hidup. Mode cukup untuk hidup. Gitu ya, mode cukup untuk hidup ya itu berarti jalan-jalan stop dulu. Makan di luar stop dulu. Pengen beli yang bukan yang memang betul-betul butuh banget, stop dulu. Mode darurat nih, udah coba cek dana cadangan kalau memang darurat ya. Kan ada dana darurat gitu ya, ada dana cadangan, dana darurat. Nah, itu mulai dilihat. Oke, kita mungkin ambil dari sini tapi kemudian pikirkan next-nya mau gimana. Nggak bisa kondisi ini kita perpanjang kita buat berkepanjangan. Yeah. Maka next-nya apa? Nah, kalau saya sendiri saya buat itu level people. Jadi ada mode-mode mode aman, mode warning ya, dan mode darurat. Nah, ini kalau mode aman ya sudahlah, kita masih masih longgar. Mode ada mungkin orang lain bilang mengencangkan ikat pinggang. Ada mungkin kemudian mode yang memang darurat. Ya itu terserah level people lah. Nah, ini yang bisa dilihat tadi Mas Fas juga bilang dihitung dulu, ya dihitung sehingga kita tahu kenapa saya bisa bikin mode-mode, karena saya sudah hitung mode kebutuhan cukup untuk hidup berapa.
dia nggak berlebih, nggak kurang, Ya. pas untuk hidup itu berapa? Nah, mode aman itu berapa ya? Mungkin kita ambil budget misalnya dia makan di luar per orang 100.000. Saya kan bertiga ya, saya istri anak gitu ya, bertiga misalnya. Ya pun ajak saudara, kakak dan lain-lain. Anggaplah kita hitung satu orang 100.000. Ajak berlima 500.000 habis lah. Ajak makan malam minggu 500.000 habis kalau ajak orang lain. Atau kalau bertiga 300.000 habis. Oh, kalau saya nggak gitu. Nah, Beda lagi. Ini perspektif yang berbeda. Kalau untuk makan bener-bener ya untuk kehidupan sehari-hari, ya sudah dipasin. Kalau untuk mau makan di luar itu pakainya dana kesenangan. Oh, dana kesenangan. Nah, beda lagi reward. Beda lagi. Jadi kita ngumpulin dana kesenangan itu. Ada dana kesenangan. Jadi dana kebutuhan sehari-hari. Yes. Cadangan penting, amal penting, boleh ditambahin dana kesenangan. Dana kesenangan. Untuk reward diri sendiri. Ya. Jadi kalau seandainya, wah dana kesenangan udah ada 2 juta nih. Nah, Mau ngapain nih? Mau jalan-jalan atau mau makan-makan di luar? nah, Ayo monggo. gitu ya. Iya. Ya, betul, ya seperti prinsipnya sama, tapi mungkin cara pengelolaannya aja mungkin masing-masing Iya. orang ya tinggal lihat ya nyamannya gimana. Iya, karena kalau dengan pengelolaan uang itu bertujuan supaya tidak mengganggu dana kehidupan sehari-hari. Iya, itu nggak boleh utak-atik gitu. Nggak boleh diotak-atik karena itu nggak utak-atik boleh. nggak makan aja gitu. Iya. Kan nggak lucu kan? Nggak Mau lucu. masak gak ada duit gitu Mau ya. senang-senang, kita senang-senang memberikan reward untuk diri sendiri gitu. Misalkan self reward, tahu-tahu nggak makan besoknya. Iya, Ya, ada teman saya tuh nggak lucu. waktu dulu ya, waktu masih kuliah gitu, dia pengen banget beli sepatu, dia beli sepatu, abis itu apa? Makannya minta tetangga. Ya. itu masalah, itu masalah. Gue bilang makan tuh sepatu. Itu masalah tuh. Oke, lanjut pertanyaan berikut mungkin. Oke. Kalau gaji masih pas-pasan nih, gajinya masih pas-pasan. Ya. Itu mendingan mana? Lebih penting mana? Nabung dulu, Ya. investasi dulu, atau bikin dana darurat dulu? Oke, nah ini konteks yang ditanyakan nabung, investasi sama dana darurat ya, dana darurat ya. Oke, yang darurat dulu. Kalau saya oke ya, darurat dulu. Kenapa? Ya namanya darurat itu perlu diutamakan. Namanya darurat ya, itu perlu diutamakan. Darurat dulu. Nah ngomongin darurat, rekan-rekan sekalian, misalnya mungkin orang punya ini beda-beda ya, orang punya pendekatan beda-beda. Kalau yang paling umum itu dana darurat kalau single tuh 3 bulan kebutuhan hidup. Married punya keluarga gitu 6 bulan kebutuhan hidup, atau mungkin ada yang 1 tahun kebutuhan hidup. Jadi misalnya kebutuhan hidup yang tadi kita bahas di pertanyaan pertama itu, berapa kebutuhan hidupnya ya, kali 3 untuk yang single, kali 6 atau kali 12 untuk yang sudah berkeluarga. Nah, bukan berarti kita langsung masukin semuanya. Gaji misalnya taruhlah 1 bulan, let's say misalnya minim banget itu 4,5 juta lah. 4,5 juta lah. Gitu ya, 4,5 juta. Berarti kalau single kali 3 dong. Ya. Ya kan, kali 3 berarti 13-an. Ya, 13,5 ya. Oke, 13,5. Nah, tapi bukan berarti kita harus langsung 100% ada terima gaji, kita cari uang banyak supaya 13,5 itu bisa langsung masuk. No, ini juga kita tabung. Dicicil lah ya. 13 juta setengah sampai itu dicicil. 13,5 itu terpenuhi. Oke. Gitu ya, sampai 13,5 juta itu terpenuhi. Nah, kalau dia sudah terpenuhi gitu ya, baru kemudian kita kantong yang lain. Apa tadi? Tabungan ya. Tabungan tadi sama apa tabungan investasi. ya? Tabungan sama investasi Ini kan? tabungannya arahnya kemana saya juga belum tahu nih. Nah, kalau asumsinya tabungan itu sesuatu untuk disimpan. Investasi sesuatu untuk dikembangkan. Beda ya. Oke, ini asumsi ya, karena kan yang nanya nggak mau perjelas ya. Jadi yang pertama dana darurat dulu. Misalnya saya butuh 13 juta karena masih single. 13 juta, dana tabungan darurat saya harus ada. Saya cicil misalnya let's say 500 per bulan. Kalau itu belum terpenuhi 13,5 juta, maka jangan dulu yang lain-lain. Gitu ya. Catatannya nggak ada utang. Kalau utang dulu. Ya. Ini kan ada pertanyaan, ini kan nggak ada utangnya ya. Nah, baru kemudian yang kedua adalah tabungan yang kita simpan. Ini juga ada nilai yang memang kita targetkan. Berapa yang kita simpan, atau ini dia berputar terus. Misalnya begini, oke, kalau saya
misalnya tabungan selain dana darurat ya, tabungan yang ada, misalnya contoh aja, ini bukan dana, bukan uang, bukan nilai real ya. Misalnya saya perlu punya 10 juta tabungan saya. Kalau tabungan saya sudah lebih dari 10 juta, sisanya saya investasi. Ya, sisanya investasi. Nah, untuk apa sih bisa begini? Satu, tabungan itu biasanya saya gunakan untuk kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak masuk dalam perencanaan keuangan, tapi nggak darurat-darurat banget. Atau dia bisa melengkapi yang darurat tadi. Tabungan, kan ini namanya tabungan kan? Oh, pengen jalan-jalan, dana kesenangan kalau Pras ya? Ya, dana Dana senang-senang. kesenangan misalnya bisa ambil dari tabungan. Oh, mau beli ini anak, pengen beli ini, ada tabungan. Darurat itu ya, namanya darurat hanya untuk yang betul-betul darurat. Yes. Yang nggak minta-minta ya, sakit atau apa yang memang tidak, ya kita tidak punya dana lagi, ya kita bisa ambil dari dana darurat. Ya. Tapi tabungan itu ya safety kita yang untuk kalau kita bikin layer-layer, ya safety layer pertama lah. Pengen senang, pengen jalan-jalan, itu ada dana tabungan. Ya, nah kemudian dana tabungannya misalnya ada target nilai tertentu ya, saya bilang tadi misalnya berapa? 10 juta, 5 juta misalnya. Oh, 5 juta tabungan. Lebih dari 5 juta investasi. Nah, untuk dana darurat ini tidak boleh masuk ke investasi ya. Karena Karena perlu liquid dong. iya, betul. Perlu cepat cair. Sesuatu uang yang harus cepat cair. Karena namanya darurat. Kalau kita lagi butuh, kalau lagi dana itu lagi diinvestasi, butuh waktu beberapa hari atau mungkin seminggu untuk dicairkan. Sedangkan keadaan darurat itu keadaan yang mendesak, yang harus benar-benar saat itu juga harus ada uangnya. Jadi adanya di tabungan atau di cash, yang harus bisa dicairkan saat itu namanya juga. dana darurat, dia butuh bisa segera dicairkan. Betul. Kalau saya prinsipnya kayak gitu. Kalau Jadi, saya, teman-teman, dana darurat itu tidak disimpan di rekening, ada ATM-nya. ya, minimal bisa lewat internet banking. Mau mengaksesnya agak sedikit susah. Kenapa? Kalau ada ATM-nya bisa jadi kita tergoda tuh bayar. Atau sebenarnya ada sih ATM-nya, karena kan buat rekening kan ada ATM-nya. Itu ATM-nya saya sudah emang nggak dibawa, emang simpan di lemari ATM-nya. Oh, kalau Jadi, saya walaupun di rekening, tapi saya pisah kantong ya. Kantong karena sekarang sudah ada. Jangan disebut bank ya, nanti kita mau kerja sama aja. Enggak. Karena sudah ada beberapa bank yang sudah menyediakan fitur kantong-kantong atau saku-saku. Gitu, jadi saya pisahkan saku-sakunya. Sip. Jadi mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Jadi mana yang duluan? Darurat dulu, kemudian tabungan, lebihnya investasikan. Darurat itu paling wajib pertama. Ya, itu wajib tuh. Yuk, lanjut berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah saya punya beberapa cicilan. Banyak amat beberapa nih. Mulai dari motor dan cicilan pay later. Aduh. Kadang malah pakai buat jajan online. Aduh, gimana sih? Udah cicilan masih pakai buat jajan online. Gimana cara ngontrol biar nggak kebablasan nih? Pras dia yang jawab itu tuh. Nanti gue tambahin. Saya punya beberapa cicilan, mulai dari motor dan cicilan pay later, kadang malah pakai buat jajan online. Gimana cara ngontrol biar nggak kebablasan? Ini dia kebablasan karena tidak mengelola keuangannya. Ya, kalau menurut punya saya, tujuan keuangan. Ya, sebenarnya sih nggak harus punya tujuan keuangan kalau pengelolaan keuangan. Pokoknya kelola aja. Nanti tujuan bisa. Jadi gini, kalau middle up, orang menengah ke bawah itu dia tidak kebingungan arahnya mau kemana. Jadi polanya diubah. Kelola uang dulu, uangnya kelihatan, baru dia bisa buat gini, bisa buat ini. Oke. Gitu. Baru membentuk tujuannya dari situ. Jadi kelola keuangan itu yang bikin kita ngerem supaya nggak kebablasan. Oke. Di sini kan dia kan gimana caranya ngontrol supaya nggak kebablasan. Ya gimana mau kebablasan, pasti dia nggak ngelola keuangan, pasti kebablasan. Iya, betul. Makanya kelola keuangan misalkan ala saya 721, kelola pokoknya setiap pemasukan itu datang langsung habis hari itu juga, langsung dibelah. Dibelah. Langsung dibagi 70%, 20%, 10%. Udah langsung habis. Udah, kita nggak punya duit lagi. Iya.
70% buat kehidupan sehari-hari, 20% buat cadangan, 10% hak orang lain. Iya. Berarti kita nggak punya duit lagi. Nggak ada hak pay letter di situ. Iya, nggak ada. Karena masih punya pay letter, berarti ini pay letter nih yang 20%. Iya, 20% berarti pay letter dulu ya. Iya, pay letter Oke. dulu nih. Rekan-rekan level people ingat ya, kalau kita punya utang, maka dana daruratnya dialihkan dulu sementara untuk utang. Untuk utang dulu sampai Gitu lunas. ya, sampai lunas. Kenapa? Karena hutang itu menggerogoti uang kita. Apa? Bunga. Ya kalau dia cuma bunga biasa, ada yang pinjol, bunganya berbunga lagi. Sudahlah bunganya berbunga. Nah, ini lama-lama habis kalau kita nggak selesaikan. Buru-buru selesaiin, ya, supaya hidup kita lebih tenang untuk kemudian mengatur yang lain. Lanjut, Ras. Ya, kalau saya yang bahkan ekstrimnya yang 10% tadi, kalau memang dia benar-benar membutuhkan untuk dalam keadaan terdesak, pay letternya harus butuh banyak gitu yang harus diselesaikan per bulannya. Ini 10% yang harusnya diberikan kepada yang membutuhkan itu dibalik. Karena dia sendiri lagi membutuhkan. Dia membutuhkan. Ya. Iya. Dia nolong dirinya sendiri. Iya, betul. Dia nolong dirinya sendiri. Jadi Oke. ke arah ditambahin jadi 30%. Iya, iya. Atau dia masih mau ngasih, itu jauh lebih bagus lagi. Itu sangat jauh lebih bagus lagi. Setidaknya 2,5%. Itu Iya, kan jadi tetap kecil dikeluarkan kan? ya. Iya. Walaupun wajib mungkin belajar. kecil lah ya. Jadi lebih kecil, jangan 10%. 2,5% aja. Sisanya untuk kebutuhan pay letter tadi. Oke. Gitu. Ada Oke. tambahan? Sip, aman sih. Kayaknya mudah-mudahan menjawab ya. Level people ya. Jadi ya kalau memang itu jangan pay letter lah. Tabung dulu aja, udah cukup, udah layak untuk membeli baru beli. Kalau saya biasa begitu. Kalau mau cicilan itu 30% dari pemasukan kita. Ya, betul. Betul, 30% maksimal ya. Maksimal 30%. Misalkan kita punya pemasukan 5 juta per bulan. Berarti kita punya cicilan per bulan itu 30%-nya berapa, Pak? Kalau 10 juta lah ya, gampangnya. Kalau 10 juta berarti kita punya cicilan 3 juta per bulan. Ya, kalau 5 juta 1,5 juta. Ya, berarti 30% ya, kan? ya, berarti Ya. 1,5 juta. Iya. Kalau lebih dari 1,5 juta, misalkan pay letter saya tiap bulannya harus bayar 3 juta, itu sudah melebihi 30%. Dan ini total cicilan ya. Cicilan. Bukan ya udah saya cicil pertama 1 juta, kan masih di bawah 1,5 juta kan, 1 juta. Cicil kedua 1 juta kan, 1 juta masih di bawah 1,5 juta kan. No, ini totalnya jumlah total cicilan kita 1,5 juta atau 30%. Ya maksimal 30% itu masih sehat. Titik aman. Catatannya Sehat. adalah teman-teman sekali lagi hitung lagi betul-betul kebutuhan harian teman-teman. Betul. Ya intinya di situ. Oke. Saya Sip. lanjut ya. Lanjut. Kalau penghasilan bulanan masih kecil, Mhm. apakah side hustle itu penting? Side hustle itu Ya. Pemasukan tambahan ya? Pemasukan tambahan ya. pemasukan tambahan dari Ya. yang lain, pemasukan sampingan ya. Kalau penghasilan bulanan saya masih kecil, apakah side hustle itu penting? Dan side hustle apa yang cocok buat karyawan kantoran? Oke. Asumsinya kurang ya. Asumsinya kurang. Artinya lihat pertanyaan pertama tadi sudah dihitung, ternyata memang pendapatannya kurang. Ya, oke, betul. Oke. Bisa nggak side hustle atau cari kerjaan sampingan? Boleh. Boleh ya. Boleh dan banyak. Kalau apa yang cocok silakan dilihat aja karena banyak ya. Ya mungkin misalnya kalau Pras kan pernah kasih ide yang itu template, jualan template. Ya kita beli template ya berapa puluh ribu gitu. Beli template misalnya mewarnai kah, apakah kemudian kita buat toko online kita sendiri yang which is itu sekarang udah mudah sekali. Nggak usah pakai coding, tinggal buat. Saya sebutin aja salah satunya mungkin punyanya Leo Halim itu siapa? Link ID misalnya ya cuman kalaupun mau langganan 100.000 per bulan, kalaupun enggak ya masih bisa juga yang gratisan gitu. Gratisan juga bisa gitu ya. Itu bisa. Jadi silakan teman-teman cari, banyak sekali. Cari di berbagai sosial media jualan-jualan online yang mudah, cepat itu banyak. Ya. Ya, saya nggak mau sebut apa salah satunya nggak ya. Silakan cari aja kreativitas masing-masing karena itu berdasarkan apa yang teman-teman punya, kemampuan yang teman-teman punya, itu yang kemudian diolah menjadi side hustle. Betul. Gitu. Oke. Jadi boleh kalau memang itu merasa masih kurang.
Tapi poin pentingnya adalah asumsinya pengaturan keuangan teman-teman sudah oke. Jangan sampai memang kurang karena tadi gaya hidup. Ya itu mau ditambah berapapun tetap aja kurang. Kalau seandainya gaji saya masih kurang nih untuk nutupin, saya mau punya set hasil tapi saya malas. Ya. Ribet tuh. Ya mikirin sendiri lah, nggak usah nanya. ribet. Lu minta gue mikirin, lu sendiri nggak mau mikirin, ngapain gitu? Iya. Masa ngapain gue mikirin lu? Bener. Lu malah kecuali mau gitu ya, mau berubah, mau ini, yuk sama-sama kita ngobrol. Tapi kalau males ya, Nah itu dia. ya ngapain aku mikirin orang malas ya? Artinya banyak yang mau berubah tapi tidak banyak yang mau melakukan prosesnya. Ya banyak mimpi, Perubahan. tapi Iya. nggak mau eksekusi. Iya betul. Oke kita lanjut. Yuk. Kapan saat yang tepat untuk mulai tabungan pensiun? Sekarang. Sekarang, dah terjawab dah. Sekarang saat yang tepat. Jangan tunggu nanti. Ya betul. Boleh nggak sih kita ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Boleh nggak sih kita nikmatin hasil kerja, misalnya liburan, beli barang, padahal dana darurat belum terbentuk. Aduh. Kayaknya tadi barusan dibahas nih. Baru sudah dibahas ya. Kayaknya udah ya tadi. Iya. Tapi aku mau kasih kelonggaran, Bas. Boleh sesekali. Tapi jangan yang kemudian berlebihan juga. Kenapa? Karena kita lihat psikologis kita juga kadang-kadang kan jenuh ya, kerja terus ya. Oke. Itu boleh. Itu untuk menyehatkan jiwa kita. Healing, kata anak sekarang healing ya. Tapi hanya sekedar untuk kasih reward sekali-sekali, it's okay. Tapi jangan juga yang berlebihan. Wah, saya pengen liburan ke luar negeri, ke Singapura, nggak usah. Berarti dari sebelumnya kita sudah mewanti-wanti diri kita bahwa ini untuk self reward sementara saat ini aja. Betul. Ya. Bisa jadi karena tadi kalau yang bilang tadi teman-teman, kalau dikatakan tadi Pras yang 70 20 10, 10 itu adalah amal. Amal itu kan sebenarnya kalau bilang angka 2,5% itu kan zakat ya. Dan zakat tuh punya syarat. Tapi kalau amal itu bisa berapapun. Jadi tadi aku setuju Pras bilang, oh saya lagi butuh nolong diri saya udah penat, jenuh, pengen liburan sekali-kali, masa nggak boleh? Boleh. Kita bisa alihkan. Ya teman-teman silakan alihkan dari berbagai komponen yang tadi sudah disampaikan, dialihkan aja dulu gitu sementara. Tapi jangan juga yang berlebihan. Karena ada satu sisi juga yang perlu kita lihat adalah kadang-kadang memang kita butuh itu untuk bisa lebih produktif. Oke. Karena kalau kecapeannya kita biarkan, kelelahan itu menumpuk, justru yang ada kita drop productivity kita, justru mempengaruhi yang banyak hal. Oh, nanti malah nyalin kerjaan ya, bisa Iya, jadi ya. Betul. Nah, boleh tapi ya diukur, jangan juga berlebihan. Oke, berarti kita harus mewanti-wanti diri kita bahwa ini untuk refreshing sementara saat ini, seperti itu ya. Ya. Supaya kenapa harus mewanti-wanti? Menurut saya harus diwanti-wanti supaya tidak jadi kebiasaan. Ya. Boros jadinya. Nanti. Boleh dong, berarti boleh dong, bro. Iya, boleh dong. Kemarin sesekali juga aja. boleh. Nah, syaratnya ketika memang mau liburan, mau makan, nikmati momen itu senikmat-nikmatnya supaya betul-betul mengobati tadi kejenuhan kita. Nah, kemudian fresh lagi, mulai masuk ke aktivitas produktif lagi. Oke, mantap. Gitu. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau ada kenaikan gaji. Kalau ada kenaikan gaji, kalau ya. Alah. Berandai-andai doang. Kalau ada kenaikan gaji, gimana caranya supaya nggak kebawa gaya hidup naik juga? Ya. Gampang. Gampang. Apa tuh? Kan sebelum naik gaji, misalnya let's say 5 juta. Kita udah atur kan? Kelebihan gaji, masukin langsung. Penuhin dana cadangan atau dana darurat. Udah penuhin tabungan. Udah penuh investasi, jangan dipakai. Berarti kebiasaan itu sudah terbentuk dari awal. Iya kan, kita sudah punya pola nih. Iya, polanya. Pola yang sudah terbentuk ini kan ada kelebihan masuk. Kelebihan itu ya udah jangan usah dipakai. Ikutin pola lama aja dulu. Kelebihannya tabung, investasi, penuhin dana darurat dulu. Dana darurat tercukupi, tabung, investasi. Dah. Kelebihannya. Kita harus fokus untuk memenuhi dana darurat ya, misalkan ya 3 bulan atau 6 bulan dari pengeluaran atau pemasukannya. Iya, pengeluaran ya. Pengeluaran, misalkan pengeluarannya 4 juta, berarti 4 juta dikali 3 bulan 12 juta. Itu harus dipenuhi dulu, fokus ke sana.
gaji naik tetap harus fokus ke sana. Kalau bisa tambahin lagi jadi 6 bulan Iya. karena gaji naik. 6 Gaji bulan, naik artinya setahun kan lah paling. Kalau bisa mesti tambah lagi setahun. betul. Berarti maksudnya gini, dana darurat enaknya gimana kalau punya dana darurat? Seandainya kita nganggur, Iya, nggak punya pemasukan, iya. kita masih bisa santai selama setahun. Ya. Karena kita punya dana darurat setahun. Punya ruang berpikir untuk apalagi yang bisa saya lakukan. Iya, Gitu. kita bisa menghidupi diri kita dari dana darurat itu. Yes. Selama, betul. berarti masa hidup kita selama setahun doang tuh. Nah, artinya gini, level people. Kalau kita punya dana darurat, selain tadi untuk kedaruratan ya, apa yang sakit atau apa, atau juga tadi kita kehilangan pekerjaan saat ini, nggak minta-minta, misalnya kita di layoff lah, kan sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan yang kemudian layoff, mem-PHK-kan karyawan gitu ya, dengan berbagai kondisi. Kalau kita punya dana darurat misalnya 10 tahun, setahun misalnya, 10 tahun malah banyak banget ya. Setahun misalnya, kalau saya menganggapnya kita punya ruang berpikir. Ruang berpikir, ruang berkreasi, ruang untuk trial and success selama setahun untuk kita mencari pengganti atau kemudian kita bisa memperbanyak, menambah lagi pemasukan kita. Ruang berpikir karena sudah tenang. Iya, karena sudah tenang. Kalau Kan- misalnya nggak punya dana darurat, Oh, deg 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 gitu ya, deg, deg, deg. kemudian tiba-tiba keputusan, karena banyak kan level-level, saya nggak tahu ya, level-level pasti sudah nonton berita, banyak orang dikasih tahu di layoff, hari itu dikasih tahu, hari itu dilaksanakan, Pahit. atau hanya punya waktu 1-2 minggu, 2 minggu lagi kamu sudah selesai. Kenapa? Kita ada pengurangan karyawan. Kalau kita punya dana darurat yang 1 tahun itu, kita punya ruang berpikir masih luas. Oh ya udah, wah ya mungkin shock, oke lah shock gitu. Tapi shock-shocknya kita masih punya, oke, saya masih aman nih setahun ke depan. Tuh, kalau saya punya dana darurat setahun, Mas, kamu dikeluarkan ya, harus keluar minggu depan. Oh, udah sekarang aja Pak, santai aja. Sombong amat lu. Kamu punya dana darurat. Sombong amat Biar saya bisa cepat cari yang baru, pekerjaan yang baru Sabar kan. dulu pas, kalau itu deket-deket THR, tunggu THR turun dulu. Oh iya. Iya. Gitu ya. Kalau punya enaknya punya dana darurat ya itu. Yes. Jadi balik lagi ke yang tadi, level people, kalau memang ada tambahan gaji, alhamdulillah ya, kenaikan gaji, tapi jangan ikut menaikkan gaya hidup kita. Betul. Karena gaya hidup tidak pernah akan cukup sampai kapanpun, ya. Tapi kebutuhan hidup itu ya segitu-gitu aja. Bentuk dana darurat, penuhi dana darurat. Kalau sudah, karena ada kenaikan gaji, dana darurat sudah terpenuhi, baru persentasekan ke dana kesenangan. Ya, Boleh ini untuk senang-senang. boleh, Ambilnya di dana kesenangan, karena Boleh. gajinya kan berlebih. boleh. Dana kesenangan digabung sama tabungan juga boleh. Ada lebih lagi investasi. Gitu yang tadi yang sudah di pertanyaan keberapa aku sudah jelasin ya. Ya. Ya, dapat dana sudah masuk tabungan sudah tercukupi juga, sisanya investasi. Sip, lanjut. Ya. Saya udah bikin budget bulanan tapi selalu gagal dijalanin. Apa tipsnya biar bisa konsisten? Wah, ini mindset nih. Mindset ini. Pembahasan kita, nonton episode sebelumnya. Mindset Ya, nonton ini. episode selanjutnya. Udah, kita nggak usah bahas. Tinggal suruh nonton aja episode sebelumnya. Ini Bukan mindsetnya selanjutnya, nih. sebelumnya ya. Episode sebelumnya. Dia masih pakai mindset negatif. Nah, Udah itu. Sip. Lanjut. Seberapa penting sih punya literasi keuangan sebagai karyawan? Wah, penting. Penting banget. Apakah benar ini bisa bikin karir juga ikut berkembang? Yes, banget. Ketika kita punya literasi keuangan baik, kita punya pemahaman tentang keuangan baik, maka kita bisa bukan hanya tentang pengelolaan keuangan, tapi kita juga bisa lebih kreatif untuk menambah pemasukan. Level people gini, prosesnya gini. Kalau ngomongin keuangan, kan ada 3 nih. Masuk, kelola, keluar. Bener ya? Masuk, kelola, keluar. Sepakat lo nih? Oke. Ya, sepakat ya level people ya. Masuk, kelola, keluar. Sebenarnya 3 ini kalau ngomongin pengelolaan keuangan, 3 ini perlu kita bahas. Jadi bukan hanya di tengahnya saja, tapi masuk, kelola, keluar. Nah, kita banyak dari kita fokusnya hanya ke kelola sama keluar. Oh, ini dibatasi, kelola begini, nih keluarnya hanya segini gitu. Tapi kita lupa tentang masuk. Nah, ketika kita punya literasi keuangan yang baik, maka ide kita makin luas tuh.
kita jadi tahu misalnya ada komponen investasi. Ada komponen-komponen yang kemudian investasinya ini investasi itu ada dua, untuk mempertahankan nilai atau menaikkan nilai. Saya sudah mempertahankan nilai sudah nih. Apa? Ya reksadana gitu ya. Saya mau menaik ke saham nih, supaya saya bisa ambil keuntungan-keuntungan juga dari situ. Lumayan cepat. Yang low risk, low return, kita jalanin untuk mempertahankan nilai biar tidak terpengaruh inflasi. Kemudian kita main high risk high return. Kalau sudah cukup oke dengan pemahaman keuangannya gitu ya. Nah, kita bisa tuh untuk nambah pemasukan lagi dari jalur yang lain gitu. Saya ada tambahan. Ini kan kalau melek keuangan, apakah manusia tadi bisa bikin karir juga berkembang ya? Yes. Tadi kan itu kalau kita melek literasi keuangan. Nah, dengan literasi keuangan kita bisa mengelola keuangan 721 atau berapa misalkan kita sudah terbentuk dana cadangan, sudah terbentuk dana kesenangan, misalkan ada dana entertain, misalkan ada dana entertain atau ada dana amal kan. Nah, saat ada muncul peluang, kita bisa tuh kenalan sama orang-orang tertentu, ngajak ngopi, kita traktir. Betul. Sudah santai. Ini saya keluarin, saya traktir dia, nggak mengganggu dana kehidupan sehari-hari saya, nggak mengganggu dana cadangan saya. Betul. Ini habis nggak masalah. Betul. Jadi nggak mikirin habis aja. Iya, betul. Dan kemudian kalau kita sudah punya literasi keuangan yang baik, level people, kita sudah mengaturnya dengan baik ya. Kemudian apa? Kita kerja bukan hanya karena ngejar duit aja gitu. Maka kita kerja fokus lebih pada luas. Perspektif lebih luas, kita kerja fokus pada quality. Ketika kualitas kerja kita bagus, kita punya karir cepat itu juga sejalan. Ya kan? Kualitas. Karena sudah tenang dengan keuangan, karena kita sudah atur, kita punya pemahaman keuangan yang baik. Mungkin kita tadi ada sampai dengan investasi kan terakhir ya. Tadi apa? Darurat, kebutuhan pokok, darurat, tabungan, investasi tadi yang pertanyaan sebelumnya kan sempat kita bahas. Nah, kalau sudah sampai ke situ, kita sudah berjalan semuanya, udah bagus. Kita kerja itu sudah kemudian fokus ke quality kerja kita. Berarti udah nggak mikirin dapur harus ngebul lagi ya? Ya sudah pasti ngebul. Udah pasti ngebul. Karena aturannya sudah kita buat, sistemnya sudah kita buat. Betul. Oke, mantap. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau gaji UMR, apakah mungkin bisa punya tabungan setiap bulan? Pras. Ini balik lagi sih. Gaji UMR. sebenarnya. Iya. Pertanyaannya mirip-mirip. Cuman orang beda nanyanya nih. Kalau gaji UMR, apakah mungkin bisa punya tabungan setiap bulan? Ya di list aja, list pengeluaran yang tadi. Iya. Pengeluarannya berapa? Berarti dana kebutuhan sehari-harinya sekian. Berarti masih bisa nih dana cadangan, dana amal. Ya artinya kan bisa berarti kan? Bisa. Seperti itu aja sih. Mirip yang tadi. Yang penting kita tidak terpengaruh pada hal-hal yang membawa kita terjebak pada gaya hidup. Ya, selama punya pengelolaan keuangan, kita jadi tepat arah. Ya. Duitnya mau keluar kemana? Jadi nggak apa ya? Yang penting terinstal dulu dengan baik bahwa pengelolaan keuangan ini penting. Pengelolaan keuangan ini penting. Jadi pas ngelihat marketplace nggak tergiur. Ya. Wah, barang ini bagus nih. Nanti aja deh. Duitnya belum ada untuk beli itu. Ada istilahnya tuh. Istilahnya tuh delay gratitude. Delay gratitude atau delay gratification. Jadi mendelay kesenangan kita. Menunda kesenangan. Menunda kesenangan. Oke. Gitu. Jadi ya udah untuk sesuatu yang ingin kita dapatkan di masa depan gitu ya, sesuatu yang lebih oke, lebih wah gitu, kita menunda kesenangan kita sekarang. Gitu. Jangan-jangan gini Pak, menunda kesenangan. Sebenarnya apa yang sudah dimiliki saat ini pun belum disyukuri, jangan-jangan nih. Iya, benar lagi. Benar lagi. Syukuri dulu gitu ya. Karena gini. Dulu gini. Saya pernah waktu belajar di tim itu. Lu udah bersyukur, Pras? Udah.
Tapi kok hidup lu masih begini-gini aja? Loh, apa hubungannya? Ya bersyukur itu kan akan menambah rezeki lu. Iya. Lu udah punya motor? Udah. Dulu belum. Udah disyukuri belum? Waduh, Iya. belum lagi. Iya, betul. Dan gitu menariknya ya, tapi thank you Pras, tuh menariknya ketika kita bersyukur itu kita melihatnya pada apa yang sudah kita dapatkan, bukan pada yang belum kita Betul. dapatkan. Fokusnya pada apa yang sudah kita dapatkan. Karena banyak orang yang kemudian mereka tuh merasa kurang Nah, itu karena jadinya mereka kurang. melihat yang belum didapatkan, bukan yang sudah didapatkan. Maka kita juga perlu fair level of people. Kita coba lihat dulu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita penuhi. Kalau saya sendiri meyakini bahwa tidak mungkin Allah, Tuhan kita menciptakan kita tanpa dikasih rezeki. Rezeki itu dari Allah ya, bukan dari kerjaan ya. Tanpa dikasih rezeki nggak mungkin. Cek kalau ada yang serba, saya tuh apa, saya tuh kekurangan, wah saya tuh nggak ada begini. Cek, Anda tiap hari makan nggak? Makan tuh rezeki loh. Ya, napas juga rezeki. Napas juga rezeki loh. Punya ide, wah saya bisa jualan ini, saya bisa bikin. Ide tuh rezeki loh. Ya. Ya kalau Allah tutup pemikirannya bisa saja. Nah, thank you Pras, tapi menarik level people. Udah disyukurin belum? Nah, itu. Barang Karena siapa? kata-katanya kan barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Betul. Jadi, barang siapa yang kufur, maka siksa Allah sangat pedih. Ketahuilah, Ya. azabku amat pedih. Nah, gitu. Jadi poinnya adalah satu, sebenarnya ini kalau kita lihat ya, saya bukan ustadz ya, tapi kalau kita lihat dari penggalan ini saja, kalau kita lihat kembali ke diri kita, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah fokus dulu, lihat apa yang kamu sudah punya, apa yang sudah Allah kasih, apa yang sudah Tuhan kasih. Itu dulu supaya apa? Supaya bersyukur. Ketika bersyukur kita punya kelapangan hati. Ketika kita punya kelapangan hati, maka kita jadi lebih tenang untuk menjalankan semua apa yang mau kita rencanakan ke depan. Ketika kita punya ketenangan, maka ide kita, proses berpikir kita itu bisa lebih luas melihatnya. Ya. Gitu ya, tidak hanya sempit di itu saja. Ya, kita bisa lebih luas. Saat kita bisa lebih luas, hati kita lebih lapang, kita ketemu banyak orang, bukan hanya orang-orang sejenis yang suka ngeluh, yang suka ya nyalah-nyalahin keadaan gitu. Ya, kita bisa ketemu orang lain juga yang punya perspektif yang berbeda. Oke. Mantul. Itu keren. Ya, yuk. Masih ada pertanyaan berikutnya? Masih 78 pertanyaan lagi. Banyak banget. Enggak. Ini saya skip yang pertanyaannya Yang mirip-mirip yang ini sudah aja lah. Iya, yang sudah dijawab, sekiranya udah jawab. Waduh. Nah, sambil ini Pras agak dalam. membaca pertanyaan, melihat mana yang akan kita tanyakan, level of people juga yang mau menanyakan atau pengen berbagi cerita atau pengen minta dong dibahas ini di seputar dunia kerja, boleh banget level of people untuk kirimkan email kepada kami di podcourse.id, ya ada di sini ya, podcourse.id@gmail.com. Sekali lagi podcourse.id@gmail.com. Silakan kirimkan email, ya boleh pertanyaan, boleh saran untuk mengangkat topik apa, boleh juga cerita pengalaman level of people, termasuk juga level of people kalau memang ada hal-hal yang bisa level of people sampaikan kepada kami, apa yang perlu kami perbaiki dari program di podcourse.id ini. Ya, sip. Ditunggu ya level of people. Sip, Pras, udah dapat? Ini saya ambil 2 pertanyaan lagi aja ya. Oke, boleh. Ya udah panjang juga kita ya. Iya. Mana tadi? Kalau penghasilan kecil, apakah wajar ambil cicilan motor atau HP biar kerja bisa lebih lancar? Oke. Itu ya pertanyaannya. Ya. Kalau penghasilan kecil, boleh nggak ngambil cicilan handphone? Tujuannya di sini kan tujuan berarti biar Iya. kerja lebih lancar. Itu kan Oke. tujuan artinya. Nah, itu cicilan produktif. Kalau menyicil untuk sesuatu yang produktif, artinya dia bisa menghasilkan, itu nggak apa-apa. Yang penting terukur ya. Jangan juga nanti kemudian besar pasak daripada tiang, kita jadi kerepotan. Tapi selama dia terukur dan itu cicilan produktif, itu dimaksudkan untuk lebih membuat kita produktif, menghasilkan sesuatu yang lebih, itu boleh. Boleh ya. Misal, contoh, saya ambil cicilan motor. Kenapa? Kalau pakai cicilan motor itu jatuhnya lebih hemat Daripada ngangkot. daripada saya pakai transportasi umum setiap hari. Bukan hanya uang, tenaga dan lain-lain misalnya kan. Nah, saya ambil motor, cicilannya ringan, gitu ya. Tapi kemudian saya bisa menggunakan budget bensin, budget
angkot, bus dan lain-lain itu saya alihkan ke bensin, ke bahan bakar. Ya dong. Oke. Dan kemudian tambah ada cicilan berarti kan, ada tambahan cicilan gitu. Nah, tapi kemudian itu paling berapa? 3-4 tahun kan? 3 tahun lah ya. 3 tahun kan kalau motor ya. 3-5 tahun maksimal ya kalau nggak salah ya. 3-4 tahun lah. Ya 3-4 tahun taruhlah begitu. Tapi setelah itu cicilannya selesai, kita tidak punya pengeluaran yang tadinya untuk angkot bolak-balik segala Berarti macam gitu. kalau 3-4 tahun, berarti kalau misalkan dia mulai dari awal baru kerja, biar kerja lebih lancar, dia langsung ambil cicilan, berarti dia harus benar-benar bisa memastikan bahwa dia itu panjang di tempat itu dong. Yes, betul. Iya. Iya kan? Berarti harus memastikan itu dulu kan? Nah, satu memastikan itu, dua atau dia memang sudah punya plan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, level up people, nanti ini spill dulu ya, spill dulu nanti podcast.id ya bekerjasama dengan ini.id itu nanti ada pelatihan ya, Pras. Pelatihan. Kita pelatihan untuk bagaimana kita mengelola keuangan mulai dari mendesain hidup, bukan desain uang dulu, bukan mendesain pola keuangan, bukan, tapi mulai dari mendesain hidup. Kenapa? Karena pengelolaan keuangan ya part of pengelolaan hidup, bagian dari pengelolaan hidup kita. Nanti kita akan ada pelatihannya yang kemudian itu level up people kalau ikut bisa belajar, nanti ada mentoringnya juga, kita akan pandu untuk level up people menyusun bagaimana sih mulai dari bikin life plan sampai financial plan. Karena financial plan itu bagian dari life plan. Sebagus apapun financial plan kita, kalau life plan kita nggak ada ya percuma. Nah, itu nanti kita akan ada informasinya nanti ya. Nanti kita akan berikan. Ya, silakan nanti dilihat aja di kolom komentar ya, kita akan kasih detail pengumumannya, atau juga bisa nanti di episode yang berikutnya bisa dilihat. Oke. Yes, silakan. Lanjutnya. Pertanyaan terakhir. Yes. Langkah kecil apa yang bisa dilakukan karyawan gaji mid-low biar hidup lebih aman di masa depan? Nah, buat tadi 721. Kalau saya simpelnya gini. Oke, itu 721 itu penting. Kalau merasa masih kebanyakan ketarik-tarik sama kesurupan negatifnya. Kesurupan negatif kalau lupa nonton di episode sebelumnya. Kesurupan. Bahasa saya ego state. Ya emosi lah, emosi yang masih mendominasi kita. Kalau belum bisa mengelola keuangan karena ketarik-tarik sama ego state itu, paksa diri untuk berkumpul sama orang-orang yang positif. Ya. Nanti otomatis ikutan sendiri kok. 3 sa ya. 3 sa. Dipaksa, bisa, terbiasa. Ya. Oke. Kalau mau hidupnya lebih aman ya berkumpulnya sama orang-orang positif. Nanti secara otomatis pikiran kita akan mengcopy, ngikutin orang-orang itu. Ya. Dipaksa. Bisa. Ntar jadi terbiasa. Subscribe. Oke. Thank you sudah menyimak obrolan ini, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan level up people. Amin. Dan juga mudah-mudahan bermanfaat, supaya permanfaatnya ini tidak hanya sampai ke level up people saja. Silahkan sebarkan seluas-luasnya, share video ini seluas-luasnya biar banyak orang yang mungkin ada juga yang lagi pusing gitu ya. Nah, mereka pas dengar ini mudah-mudahan bisa terinspirasi, mudah-mudahan bisa menambah referensi bagaimana cara mereka bersikap tentang uang yang mereka miliki. Mudah-mudahan bermanfaat level people. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya kalau pengen dapetin informasi episode berikutnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.